Shalom saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kita kembali dalam renungan alasan Yesus datang untuk mati di atas kayu salib, yaitu yang berikutnya, yaitu untuk menghapus sunat dan semua ritual sebagai dasar keselamatan. Sekali lagi, untuk menghapus sunat dan semua ritual-ritual sebagai dasar keselamatan. Mari kita lihat Galatia 5 ayat 11. Dan lagi aku ini saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapa aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan satu batu sandungan lagi. Mereka yang mau menonjolkan diri secara jasmania, merekalah yang memaksa kamu untuk bersunat. Tetapi itu hanya supaya mereka tidak dianiaya oleh karena salib Kristus. Galatia 6 ayat 12. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sunat merupakan kontroversi besar di dalam gereja mula-mula. Sunat telah lama dihormati dan menjadi bagian Alkitab sejak Tuhan memerintahkan dalam Kejadian 17 ayat 10. Kristus adalah seorang Yahudi, ke-12 rasul adalah orang Yahudi. Hampir semua orang pertama yang masuk Kristen adalah orang Yahudi. Kitab suci Yahudi adalah bagian dari Alkitab gereja Kristen. Tidak mengherankan bahwa ritual Yahudi masuk ke dalam gereja Kristen. Sementara pesan tentang Kristus menyebar ke kota-kota non-Yahudi seperti Antioquia di Syria. Orang-orang non-Yahudi percaya kepada Kristus. Pertanyaannya menjadi mendesak, bagaimanakah kebenaran utama Injil berhubungan dengan ritual seperti sunat dan lain-lain? Bagaimana ritual berhubungan dengan Injil Kristus? Kabar bahwa jika Anda percaya kepadanya, dosa-dosa Anda diampuni dan Anda dibenarkan di hadapan Allah. Allah ada untuk Anda. Anda memiliki hidup yang kekal. Di seluruh dunia non-Yahudi, para rasul memberitakan pengampunan dan pembenaran hanya melalui iman. Petrus memberitakan tentang Kristus. Semua nabi memberi kesaksian bahwa setiap orang yang percaya kepadanya menerima pengampunan dosa melalui namanya. Kisah Rasul 10 ayat 43, Paulus memberitakan, karena itu ketahuilah saudara-saudara, bahwa di dalam Dia setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh melalui hukum Musa. Kisah Rasul 13 ayat 38 sampai 39. Tetapi bagaimana dengan sunat? Sekali lagi, sebagai orang di Yerusalem menganggap sunat sangat penting. Ya, sebagian orang di Yerusalem menganggap sunat sangat penting. Antioquia menjadi titik api kontroversi tersebut. Beberapa orang datang dari Yudea dan mengajarkan kepada saudara-saudara kita, jikalau kamu tidak disunat, kamu tidak dapat diselamatkan. Kisah para Rasul 15 ayat 1. Sebuah rapat dibentuk dan masalah itu diperdebatkan. Beberapa orang bangkit berdiri dan berkata, orang-orang Yahudi harus disunat dan diperintahkan untuk menaati hukum Musa. Petrus berdiri dan berkata kepada mereka, hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa Allah memilih di antara kamu supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengarkan Injil dan percaya. Mengapa kamu mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul oleh nenek moyang kita maupun oleh kita? Tetapi kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus kita akan diselamatkan. Sekali lagi, oleh kasih karunia Tuhan Yesus kita akan diselamatkan, sama seperti mereka juga. Dan seluruh jemaat terdiam. Kisah para Rasul 15 ayat 5 sampai 12. Tak seorang pun melihat akar permasalahan dengan lebih jelas daripada Rasul Paulus, saudara. Makna sesungguhnya daripada penderitaan dan kematian Kristus dipertaruhkan. Apakah iman kepada Kristus cukup untuk membenarkan kita di hadapan Allah? Sekali lagi, apakah iman kepada Kristus cukup membenarkan kita di hadapan Allah? Atau apakah sunat itu juga perlu? Jawabannya sangat jelas. Salib berarti kebebasan dari perbudakan ritual. Karena Kristus telah memerdekakan kita, sebab kita telah merdeka. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Galatia 5 ayat 1. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sangat jelas dari renungan kita hari ini bahwa semua ritual
sunat dan yang lain, semuanya telah dibatalkan melalui salib Kristus. Dan hanya oleh iman kepada Yesus Kristus kita diselamatkan. Kita dibebaskan dari perbudakan, dari perhambaan maupun perempuan dosa. Sekian saudara, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.